Salve, buah nyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan 11a. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula anakmu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikmu. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah doa mengubah segalanya. Tidak ada orang yang ingin berpisah, tetapi setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Dalam bacaan Injil hari ini berbicara tentang perjamuan malam terakhir Yesus bersama para muridnya. Dalam perjamuan malam terakhir itu, Yesus mendoakan kepada para muridnya. Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya. Muliakanlah anakmu, supaya anakmu memuliakan engkau. Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, supaya ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang engkau berikan kepadanya." Dalam doa ini, Yesus menunjukkan perhatiannya yang mendalam terhadap murid-muridnya. Para murid adalah mereka yang telah berjalan bersamanya, belajar darinya, dan berbagi dalam misinya. Isi doanya menunjukkan kasihnya yang sempurna
terhadap mereka. Ia menginginkan mereka dikuduskan dalam kebenarannya, dan supaya mereka menjadi satu sama seperti kesatuan sempurna antara Dia dan Bapa. Yesus berdoa kepada Bapanya untuk meminta tolong supaya apa yang telah Ia wartakan kepada umat manusia dapat dilanjutkan oleh para murid-Nya. Yesus tahu bahwa para murid-Nya akan menghadapi berbagai tantangan dan godaan dalam menjalankan misinya. Maka Ia berdoa kepada Bapa supaya mereka diperlengkapi dengan kuasa-Nya. Salah satu bukti nyata dapat diperlihatkan dalam diri Rasul Paulus. Ia dengan penuh kuasa Roh Kudus mewartakan Injil Kristus kepada jemaat di Efesus. Rasul Paulus menyampaikan wejangan kepada penatua di Efesus. Di hadapan mereka, ia menceritakan tentang pelayanannya yang penuh dengan penderitaan, pengorbanan, dan air mata. Ia berkata, "Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Dengan begitu, Rasul Paulus ingin mendorong mereka agar tidak gentar menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan mereka hadapi di waktu mendatang. Rasul Paulus ingin mengingatkan mereka agar mereka tidak perlu takut dan gentar, karena Yesus selalu menyertai dan mendoakannya. Ia selalu hadir bersama mereka dan membawa mereka kepada suatu sukacita sempurna. Bagi Rasul Paulus, yang terpenting adalah menjalani hidup doa dan dengan penuh dedikasi pada panggilan dan misi. Kurang dan lebihnya akan diatur oleh Tuhan sendiri. Dengan doa, ia bisa melewati berbagai tantangan dalam pelayanan pewartaan Injil Kristus kepada segala bangsa. Doa dari Tuhan Yesus hari ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dalam menjalankan misi dan panggilan kita sebagai pengikutnya. Kita sebagai pengikut Kristus, Yesus mengajarkan kepada kita agar kita memperkuat hidup doa sambil berkarya. Sebab doa merupakan komunikasi langsung dengan Tuhan sendiri. Tanpa doa, segala karya pelayanan kita akan terasa kering dan tidak berisi. Maka itu kita diajak untuk selalu berdoa kepada Tuhan dalam segala karya pelayanan dan kebutuhan kita. Dengan berdoa, segalanya akan terbuka bagi kita, dan segala yang kita rasa berat akan menjadi ringan. Marilah kita berdoa terus-menerus tanpa henti dalam kehidupan kita. Mari kita menjadikan doa sebagai ciri khas kita yang percaya kepada Kristus dan menjadikan doa sebagai kunci utama hubungan kita dengan Allah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Tuhan, terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami untuk memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat.
Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.